Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi terkait agenda Presiden Joko Widodo yang sudah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Presiden Activity selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo bertemu dengan pemangku Menteri Luar Negeri Sudan, Hussein Awad Ali Mohammed di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah laporan perihal perkembangan konflik di Sudan. Presiden Joko Widodo bertemu dengan pemangku Menteri Luar Negeri Sudan, Hussein Awad Ali Mohammed di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 9 Agustus 2024. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan dalam pertemuan tersebut kedua negara membahas sejumlah hal. Pemangku Menteri Luar Negeri Sudan juga menyampaikan surat dari Presiden Sudan yang isinya diantara lain perihal ucapan terima kasih atas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Sudan, laporan perkembangan konflik di Sudan, serta keinginan untuk memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dan ketahanan pangan. Menlu mengungkapkan sampai saat ini konflik di Sudan masih terus terjadi. Nah, di dalam kunjungan kehormatan, di dalam diskusi dengan Presiden tadi, pesan utama dari Indonesia, baik selama pertemuan dengan Presiden maupun pertemuan bilateral dengan saya, message-nya sangat bold, yaitu agar konflik dapat segera diselesaikan. Karena jika konfliknya itu sendiri belum diselesaikan, maka apapun yang kita lakukan hasilnya tidak akan maksimal. Presiden mengatakan bahwa perdamaian adalah kondisi utama yang diperlukan sebelum kita bicara hal yang lain seperti pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Lebih lanjut, Menlu menjelaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong upaya perdamaian di Sudan, serta Indonesia juga siap untuk memberikan bantuan kemanusiaan sesuai kebutuhan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin sidang paripurna perdana bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Senin pagi dalam sambutannya, Jokowi mengatakan sidang kali ini istimewa karena pertama kali dilakukan di IKN. Sidang paripurna Kabinet Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin akhirnya digelar di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Rapat tersebut dihadiri seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Pertahanan yang juga merupakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelum memulai sidang, acara ini diawali dengan membaca doa bersama yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada kesempatan ini, Jokowi mengatakan bahwa perpindahan ibu kota bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi perpindahan pola pikir hingga mobilitasnya. Jokowi kembali mengungkapkan alasan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah untuk pemerataan ekonomi nasional. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, yang saya hormati Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, para Menko, para Menteri, Panglima TNI Kapolri, Pak Jaksa Agung, Pak Kabin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. Diketahui pembahasan dalam sidang kabinet meliputi evaluasi pemerintahan hingga perencanaan transisi pemerintahan Prabowo Gibran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pusat Pelatihan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara pada Selasa kemarin. Presiden memastikan lapangan sudah hampir sepenuhnya siap untuk digunakan Timnas Sepak Bola Indonesia pada September mendatang. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi usai melakukan kunjungan ke Pusat Pelatihan atau Training Center Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024.
Presiden menjelaskan lapangan yang disiapkan terdiri dari 2,5 lapangan yang spesifikasi yang bervariasi. Dalam rencana jangka panjang akan ada total 8 lapangan yang dibangun. Presiden memastikan lapangan sudah hampir sepenuhnya siap untuk digunakan tim nasional sepak bola Indonesia pada September mendatang. Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai. Karena ini sudah jadi 2,5 lapangan. Lapangan sintetis, rumput asli, dan juga lapangan yang setengah lapangan yang dipakai untuk teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup. Meskipun nanti rencananya ada 8. Lebih lanjut dijelaskan pembangunan pusat pelatihan juga melibatkan sejumlah pihak, mulai dari PSSI, FIFA, hingga AFC. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri Festival Lingkungan Iklim, Kehutanan, Energi ataupun LIKE2 di Senayan, Jakarta pada 9 Agustus 2024. Jokowi mengapresiasi segala bentuk kepedulian terhadap lingkungan untuk mewujudkan bumi yang berkelanjutan. Presiden Joko Widodo menghadiri Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi atau LIKE2 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam keterangan yang diberikan kepada awak media, Jokowi mengapresiasi segala bentuk kepedulian terhadap lingkungan, baik itu dari kelompok masyarakat atau masyarakat sipil. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan bumi yang berkelanjutan. Kepala negara juga menyoroti sektor pertambangan yang harus memiliki nurseri dan juga pemulihan lingkungan. Sektor yang paling banyak menekan memang adalah sektor energi, pertambangan, yang gede-gede ada di situ. Dan dimulai juga dari sektor kehutanan. Sektor kehutanan, sektor energi itu memberikan, kalau keliru kita dalam mengelola akan memberikan tekanan yang paling besar terhadap lingkungan kita. Sehingga saya selalu sampaikan, semua pertambangan harus memiliki nursery. Pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan harus menjadi concern dari Kementerian Kehutanan, selalu saya sampaikan. Festival LIKE berlangsung sejak tanggal 8 hingga 11 Agustus 2024 di Hall A dan B GCC Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, tim produksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya usai jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam Presiden Activity. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 12 Agustus 2024. Peresmian ini sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan juga para pejuang negara. Presiden Joko Widodo meresmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024. Peresmian ini sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan para pejuang negara, terutama pendiri bangsa, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Taman Kusuma Bangsa akan menjadi tempat renungan suci yang bakal diikuti Presiden Jokowi sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan, tepatnya pada 16 Agustus 2024 malam. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi. Dalam rangka memberikan penghormatan kepada para pahlawan, para pejuang negara, utamanya pendiri bangsa, Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, pada sore hari ini akan kita resmikan Taman Kusuma Bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo merespon isu perihal mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Presiden menekankan bahwa hal tersebut merupakan urusan internal dari Partai Golkar. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat ditanyakan awak media di sela kegiatannya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024. Presiden Jokowi menekankan bahwa mundurnya Airlangga dari Ketum Golkar adalah urusan internal Partai Golkar, serta meminta awak media untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada Airlangga dan juga Partai Golkar. Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan dalam internal partai ada proses mekanisme yang dijalankan. Jokowi mengatakan dirinya tidak ingin mencampuri urusan internal partai. Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito. Tanyakan, jangan saya mencampuri internal partai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Indonesia Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibraka di Ibu Kota Negara Nusantara. Seluruh anggota Paskibra itu nantinya akan menjalankan tugas upacara bendera di IKN pada 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024. Pengukuhan dilakukan dalam sebuah upacara dengan Kepala Negara bertindak selaku pembina upacara. Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya dilakukan pembacaan Ikrar Paskibraka 2024 yang dipandu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi. Adapun yang memimpin upacara pengukuhan ini adalah anggota Paskibraka Violeta Agrika Sianturi perwakilan Sumatera Utara. Terdapat 76 anggota Paskibraka yang dikukuhkan yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia dan juga dilanjutkan dengan pernyataan pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo. Dan kemudian melakukan penyematan lencana dan juga pemasangan kendit sebagai tanda pengukuhan Paskibraka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam Presiden Activity. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan bonus akan diberikan kepada atlet yang meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Meski begitu, Presiden belum menyebutkan nominalnya karena masih akan dibicarakan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai menghadiri Festival Lingkungan Iklim, Kehutanan, Energi atau LIKE2 di Senayan, Jakarta pada 9 Agustus 2024. Presiden mengaku senang serta menyampaikan apresiasinya atas perolehan emas dari 2 cabang olahraga yaitu panjat tebing dan angkat besi. Kepala negara juga memastikan pemerintah akan memberikan bonus kepada atlet yang meraih medali di Olimpiade Paris 2024, namun terkait detail besaran bonus Presiden masih belum mengumumkannya. Ya, saya sangat senang. Saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Fredrik Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizky Juliansyah juga di angkat besi. Nanti dibicarakan, yang jelas pasti ada bonus. Dari Jakarta, tim produksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus bagi atlet Indonesia peraih medali di Olimpiade Paris 2024. Presiden menjanjikan bonus sebesar 6 miliar rupiah bagi atlet peraih medali emas.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi usai tinjau transportasi ART dan Training Center PSSI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus bagi atlet Indonesia peraih medali di Olimpiade Paris 2024, baik itu medali emas dan juga perunggu. Kepala negara menjanjikan bonus sebesar 6 miliar rupiah bagi atlet peraih medali emas. Nominal ini lebih besar dibandingkan dengan bonus yang diberikan pada Olimpiade Tokyo 2020 sebesar 5,5 miliar rupiah. Namun dalam kesempatan itu, Presiden belum menyebut nominal bonus yang diberikan bagi atlet peraih medali perunggu. Akan diberikan bonus, baik yang telah meraih medali emas maupun medali perunggu. Ya. Semuanya Kisarannya sudah ada, Pak? Kisarannya begitu? Emasnya kalau dulu kan berapa, 5,5 ya, ini 6. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo mengungkap alasannya berani membangun sejumlah transportasi publik seperti LRT, MRT hingga kereta cepat. Menurutnya, transportasi massal itu perlu dibangun untuk menekan angka kerugian yang dinilai lebih besar. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024. Presiden Jokowi mengungkap alasannya berani membangun sejumlah transportasi publik, diantaranya Light Rapid Transit atau LRT, Mass Rapid Transit atau MRT, serta kereta cepat. Dijelaskan bahwa pemerintah harus menggelontorkan Public Service Obligation atau PSO, serta harus menyiapkan APBD untuk mengcover biaya operasional. Presiden mencontohkan bahwa saat ini, untuk MRT di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya harus mengeluarkan dana hingga 800 miliar rupiah. Kepala negara menjelaskan sejumlah transportasi massal tersebut perlu dibangun untuk menekan angka kerugian yang dinilai lebih besar nantinya. Kalau nggak ada MRT, nggak ada LRT, nggak ada kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu 65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas 100 triliun. Pilih mana? Pilih dibelikan MRT, LRT, atau kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari 100 triliun. Semua kota utamanya itu harus mulai ngitung ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo menceritakan sejarah Istana Kepresidenan Indonesia, di mana Istana Presiden di Jakarta dan Istana Bogor dahulunya dihuni oleh Gubernur Belanda. Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kemampuannya bisa membangun ibu kota sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi bercerita bahwa Istana Presiden yang ada di Jakarta dan di Bogor adalah istana bekas kolonial Belanda dan tidak terasa jika sudah ditempati Indonesia selama 79 tahun. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ia merasakan bau-bau kolonialisme baik di Istana Presiden Jakarta ataupun Bogor. Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kemampuan bahwa bisa membangun ibu kota sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Dan sekali lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Presiden Activity kali ini. Saya Ayu Pratiwi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.